Nah, ini sekilas mengenai biodata Ibu Indah. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya Teknik Lingkungan di Universitas Winaya Mukti Bandung. Kemudian melanjutkan Magister Manajemennya di Universitas Indonesia. Dan pengalamannya sebelum menjadi Kasih Pemeliharaan Lingkungan Hidup, beliau pernah menjadi Kasubdit Komunikasi Lingkungan DLHD Provinsi Banten. Keahlian beliau adalah mengenai analisis dampak lingkungan, pengendalian pencemar lingkungan dan udara, pengelolaan air limbah industri, serta juga beliau ahli dalam audit lingkungan. Mungkin itu sekilas biodata dari Ibu Indah Damayanti. Selanjutnya kepada Ibu Indah Damayanti untuk memaparkan mengenai materinya, mengenai bagaimana program Kampung Iklim sendiri di tingkat apa, yaitu di tingkat apa. Silakan Ibu Indah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saya senang sekali bisa bergabung di sini. Bapak dan Ibu, saya mau sapa dulu. Ini sebenarnya banyak sekali teman-teman yang mendukung kami, DLHK Provinsi Banten. Ibu Triwida, gimana Bu? Terima kasih sudah hadir, Bu. Terima kasih banget bisa hadir. Beruntung sekali memang benar tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Levina, karena belum tentu Bu Ida ini bisa hadir. Tapi kalau untuk Banten, Bapak dan Ibu, beliau siap selalu kalau untuk Banten. Lalu hadir juga di sini, saya sapa dulu sebelum mulai materi saya, Ibu Sri Agustina. Terima kasih Ibu Sri. Ibu Sri Agustina adalah salah satu dosen kami. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya apa yang saya akan sampaikan itu bukan suatu hal yang baru, hanya melihat apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Lanjut pada slide berikutnya. Ini agenda layout-nya. Lanjut pada slide berikutnya. Bapak dan Ibu, ini sejarah Wakil Provinsi Banten. Mungkin tadi saya sempat baca juga di chat, Kaisa Kain cuma ada program Adiwiyata saja, tidak. Di Provinsi Banten sudah ada program Wakil Mini semenjak 2015, di mana kita mengeluarkan langsung peraturan gubernur, ada seperti itu gitu ya. Lalu ada pembinaan juga mulai dari 2016, mulai dari 2016, ini saya salah gitu ya. Dan ada juga di sini pembinaan langsung, di mana ada 2 binaan per kabupaten kota. Bapak dan Ibu, kami di sini melakukan pembinaan itu. Kenapa kita bilang di 8 kabupaten kota? Karena memang melakukan pembinaan kepada daerahnya masing-masing. Jadi pembinaan terhadap kabupaten kota juga, pembinaan terhadap lokasi juga. Lalu kita ada setiap 2 tahun sekali kami akan menambahkan lokasi baru. Makanya kenapa pada tahun 2017 itu ada lokasi baru, ada 2019 juga, 2018 juga ada lokasi baru. Jadi kita akan menambahkan lokasi-lokasi baru seperti itu. Jadi kita bina, lalu ada penambahan lokasi lagi, dan lokasi lama tidak pernah kita tinggalkan, kecuali memang masyarakat itu sendiri yang istilahnya tidak mengikuti program hakim lagi. Lanjut selanjutnya. Oke, ini bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh DLHK Provinsi Banten. Kita ada pelatihan, kita ada bintek mengenai sistem legislasi nasional, kita ada juga mengenai pengomposan, lalu ada teknologi pertanian terpadu juga. Sebenarnya jujur saya pada awal ketika kan kita cerita nih bagaimana sih pelaksanaan Foklim di tingkat apa nih gitu ya. Pada awal berpikir seperti apa sih Foklim, modelnya seperti apa, dan ternyata setelah saya pelajari dan saya jalankan selaku pembina di tingkat provinsi ini, ternyata memang program Foklim ini sangat bagus. Awalnya memang hanya untuk perubahan kumuh, ternyata tidak. Kenapa? Karena program Foklim ini ternyata menyentuh berbagai aspek yang ada di kehidupan masyarakat. Ada aspek kesehatannya, ada aspek ketahanan pangan, ada aspek juga pengolahan sampah, ada aspek sanitasi. Jadi kesehatan itu kesehatan terhadap ibu dan anak, sanitasi juga. Dan kenapa itu menjadi salah satu salah satu keunggulan program Foklim yang bisa menyentuh ke seluruh aspek masyarakat. Terkait dengan pandemi ini, COVID ini, lokasi-lokasi yang memang menjalankan program Foklim dengan baik tentunya tidak akan kesulitan. Kenapa? Satu, kita sudah ada screening, sudah ada yang namanya kalau di lokasi program itu program PHBS. Jadi yang namanya cuci tangan, cuci tangan dengan sabun, lalu misalnya ada pengecekan lapangan, ada kadar posyandu, ada kadar sanitasi lingkungan, itu semua sudah dilakukan di program Foklim ini. Jadi kalau suatu lokasi mengikuti program Foklim tentunya akan lebih siap ketika kita berbicara masalah era new normal, bagaimana melakukan tetap beraktivitas tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, di program kegiatan ini yang saya bicarakan adalah program kegiatan yang memang dilakukan di DLHK Provinsi Banten. Ada pembinaan, stimulan, pelatihan, dan jejaring.
Dan ini tidak hanya dilakukan oleh satu seksi saja, yaitu seksi saya, tapi juga ada seksi yang lain, misalnya ada pembinaan bank sampahnya ada di lokasi yang lain, ada di seksi yang lain, pembinaan terhadap misalnya kita ada PKSM. PKSM itu penyuluh swadaya kehutanan masyarakat. Dan salah satunya PKSM itu juga ada PKSM di bidang lingkungan yang fokus kepada apa? Kepada pengelolaan di bidang lingkungan. Contohnya misalnya masalah sampah atau masalah pertanian berkelanjutan dan lain sebagainya. Nah, pelatihan di sini seperti tadi sudah sampaikan, ada sampai dengan pelatihan ada stimulan. Nah, awal-awal tahun pertama kita banyak stimulan, Bapak dan Ibu. Jadi misalnya suatu program itu menjadi binaan kami di tahun pertama, kita akan memberikan bibit pohon, kita akan memberikan benih, kita akan memberikan misalnya biopoi dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kesini-sini gitu ya, ternyata kalau misalnya langsung jejak semua diberikan, ternyata nggak sesuai sama keinginan masyarakatnya. Nah sekarang kita lihat dulu, kita bina 1 tahun, kita tanya dulu mereka maunya apa, lalu setelah itu baru kita, oke, mereka maunya ini, dan nantinya bisa diberikan yang disesuaikan dengan yang mereka senang kerjakan. Nggak semua satu lokasi konkret itu, misalnya nih di Pandeglang senangnya buang sampah, ya nggak bisa kita paksakan, ya kamu harus misalnya penguatan juga di bidang apa, tidak, kan memang menyesuaikan dengan karakteristik dari suatu daerah tertentu gitu kan. Nah kita ada pembinaan langsung, ini maksudnya adalah pembinaan langsung kepada apa, kepada di lokasi langsung, jadi langsung berinteraksi dengan masyarakat di tingkat lokasinya. Lalu ada pembinaan provinsinya, pembinaan terhadap kami yang ada dari KLHK juga, dan pembinaan terhadap kabupaten kota. Salah satu kelemahan yang saya akui jujur banget, untuk Bon Wida juga tahu, kadang ketemu orang itu kalau misalnya Pemda itu tahun ini sama si A, 2 tahun kemudian udah sama si B, dan ketika ditanya sama si B, oke gimana? Hihihi, nggak tahu gitu, karena memang ternyata mutasi kita tuh sangat cepat lah ya kalau di kita, dan kadang-kadang yang diserahkan yang diserahkan tanggung jawab setelah itunya malah harus belajar lagi gitu. Itulah yang kami lakukan. Jujur aja ketika saya pertama kali membayar kegiatan ini 2017, saya bertemu dengan misalnya Bapak dari di Kabupaten Lebak misalnya, 2 tahun kemudian sudah berubah lagi, dan orang yang baru itu belum-belum mengetahui, makanya kenapa kami harus ada pembinaan berkelanjutan terus-menerus. Lalu ada pembinaan nasional. Nah, ini baru dilaksanakan program kegiatan ini semenjak tahun 2019. Kenapa? Ternyata ketika mendunia nasional itu ada beberapa hal yang memang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah misalnya kemampuan dari suatu lokasi melakukan pengisian terhadap sistem legislasi nasional. Jangan salah Bapak dan Ibu, saya pernah punya pengalaman membantu suatu lokasi melakukan pengisian. Bingung, di lokasinya sudah bagus, sudah fix, sudah oke, tapi ternyata ketika menuangkannya ke dalam sistem legislasi nasional ini banyak yang mempunyai kesulitan. Nah, Jejaring ini sebenarnya Provinsi Banten sudah punya namanya Paguyuban Bank Sampah, di mana di situ berkumpullah bank sampah dari seluruh Provinsi Banten. Nah, kendalanya satu lagi, kadang-kadang ya itu tadi, ya ada yang mundur, ada yang bosan, jadi fluktuatif lah keanggotaan dari bank sampah ini, dan pembinaannya ada di seksi sebelah saya, di seksi pengolahan kesampahan. Lanjut, selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, lokasi binaan. Lokasi binaan ini saya bisa ambil 60%, tidak saya sebutkan semua di sini. 60% ada di daerah Tangerang Raya, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sebenarnya menjadi fokus vokal poinnya ada di Kota Tangerang. Kenapa? Saya sangat apresiasi sekali dengan pemerintah Kota Tangerang. Kenapa? Karena wali kotanya sangat mendukung terkait dengan kegiatan ini. Mereka ada program, targetnya adalah 1.000 kampung proklim di Kota Tangerang. Wow, 1.000 gitu kan, berarti itu sekali gitu. Karena untuk yang wilayah Cilegon Serang, Cilegon ini pada awalnya itu antusias. Misalnya Kelurahan Citangki, Kelurahan antusias sekali. Pembinanya pada saat itu sangat bersemangat melakukan program ini. Jadi situ jumlahnya sekitar 15%. Dan Kabupaten Pandeglang sama Kabupaten Lebak ini sekitar 10%. Kenapa? Mungkin kita melakukan pembinaan, iya, tapi keberlanjutan dari pembinaan itu yang kadang-kadang tidak bisa kita paksakan kepada masyarakat. Ketika di tahun kedua pembinaannya sudah berjalan, lalu kita tanyakan lagi kepada mereka, gimana nih, mau lanjut apa enggak? Ada yang bilang udah cukup sampai di sini saja, atau kita tidak bisa melanjutkan lagi karena antusiasme dari masyarakatnya berkurang.
Kenapa? Sekali lagi seperti yang Bu Wida katakan, ini semua dari masyarakat. Nggak bisa lah kita ya pemerintah hayu, lalu masyarakatnya bilang oke kita cukup sampai di sini. Jadi ya sudah, berarti memang sampai di situ gitu. Tapi ada juga yang wilayah ketika kita dorong untuk menjadi suatu lokasi profil yang bagus, malah jalannya atau kegiatan jauh lebih semangat sekali. Dan itu ada beberapa lokasi dan segala keterbatasan yang ada, akhirnya bisa maju ke tingkat nasional. Mungkin Bu Wida perlu disampaikan juga, saya Provinsi Banten sekarang sedang berproses untuk melakukan verifikasi lapangan terkait dengan 12 lokasi yang nilainya sudah mencapai 81. Ini saya sangat apresiatif sekali kepada lokasi-lokasi tersebut. 9 lokasi dari kota Tangerang, 2 lokasi di Kabupaten Tangerang, dan 1 lokasi di Kabupaten Pandeglang. Nah, cerita khusus untuk Kabupaten Pandeglang nih, boleh saya di sini adalah bank sampahnya adalah bank sampah Jaya Makmur. Dan saya sangat appreciate sekali dengan semangat masyarakatnya. Semangat iya, naik turun dengan segala keterbatasan yang ada. Bank Sampah Jaya Makmur merupakan salah satu bank sampah tertua akhirnya di Kabupaten Pandeglang gitu. Jadi memang benar-benar boleh dilihat lah kalau ke sana itu, pada saat ke sana wah, dengan segala keterbatasan yang ada, saya bilang kenapa ya, kalau misalnya bilang Pandeglang itu mohon maaf ya, mungkin daerahnya anggapannya wah terbelakang, tidak sama sekali. Jadi di sana masyarakat yang sangat guyup, bisa mendirikan suatu bank sampah dan bisa menjaga keberlangsungannya. Biasanya semuanya mohon maaf ya, pertama-tama heboh, yang datang 100-an, minggu sebulan 2 bulan kemudian yang datang 75, kan pada akhirnya hanya 2 atau 3 orang. Alhamdulillah di lokasi ini tidak seperti itu. Demikian pula yang di Sindang Sai di Kabupaten Tangerang itu bagus sekali. Beberapa lokasi lama yang bisa saya sebutkan di sini adalah lokasi yang di bawah binaan Ibu Susi di daerah Kabupaten Tangerang. Itu juga sama, bank sampahnya juga sangat bagus, saya sangat appreciate. Malah salah satu-satunya lokasi di Provinsi Banten yang bisa mempunyai ambulans aerial, ambulans tingkat rukun warga. Dari iuran warganya, makanya appreciate sekali. Lanjut slide selanjutnya. Oke, sambil saya bicara slide selanjutnya. Ini Om hostnya kayaknya sedang kebingungan untuk melanjutkan slide-nya. Langkah selanjutnya adalah saya pembinaan seperti itu tidak berhenti sampai di sini. Jadi slide selanjutnya adalah kita ngomong soal mau dibawa kemana sih programnya, kita mau dibawa kemana sih, binaan sudah ada, apa sudah ada, dukungan dari kementerian juga sangat besar kepada pemerintah Provinsi Banten, mau dibawa kemana program ini gitu kan. Yang pada akhirnya adalah memang kebutuhan akan pembinaan yang terus-menerus itu yang pembinaan secara terus-menerus itu yang memang harus dilaksanakan. Kenapa saya bilang begitu? Seperti tadi saya bilang dalam tanda kutip ya, suatu lokasi itu semangat banget, semangat. Tapi ketika satu lagi pendirinya sudah hilang, suatu lokasi itu kondisinya bisa akan turun gitu kan. Nah, bagaimana cara tetap mengobarkan, tetap menjalankan asa itu, tidak hanya berhenti sampai di suatu titik saja gitu kan. Seperti Bu Wida bilang kan, tingkatan program itu ada tingkat proklim tingkat nasional, tingkat kabupaten kota dulu, ada proklim tingkat nasional, provinsi, lalu ada proklim tingkat nasional, lalu ada proklim topi namanya. Program topi itu adalah ketika suatu masyarakat tadi saya bilang sudah menjadi program nasional dan membina. Ini yang saya bilang langkah ke depan yang kira-kira dia terpikirkan oleh kami dari pemerintah Provinsi Banten adalah pembinaan awal tetap. Agar kegiatan ini tidak berhenti, harus selalu ada pembinaan awal. Lalu ada pembinaan menuju provinsi dilakukan, saya harapkan dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Selalu pembinaan di awal. Lalu ada pembinaan menuju nasional yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Lalu pengembangan jejaring sesama lokasi. Ini sangat penting. Kenapa? Suatu lokasi mungkin kuat, misalnya satu lokasi kuat di tanam menanamnya, satu lokasi kuat di tempat pengomposannya, dan itu saling bersimbiosis mutualisme, saling mengajarkan. Pembinaan bertingkat. Jadi lokasi yang sudah menjadi proklim tingkat nasional itu bisa membina ke lokasi yang baru mulai atau baru apa. Dan satu lagi
saya terbalik, ini bisa jadi CLS, harusnya CSR industri. Dukungan industri terhadap kegiatan ini sangat penting. Kenapa? Ya balik lagi ke tadi kan, bagaimana cara mengkolaborasikan, tidak bilang tidak bekerja sendiri, tapi kita bekerja bersama-sama dalam memajukan suatu wilayah. Dan hari ini sudah ada penerapannya di mana? Satu, jangan jauh-jauh di Cilegon ini. Cilegon ini di daerah Ciwandan itu ada satu lokasi program yang benar-benar mendapatkan binaan dari industri di sekitarnya. Lalu ada juga lokasi di Kabupaten Tangerang, juga lokasi di Kota Tangerang. Nah, pembinaan masyarakat berkelanjutan. Kenapa ini bagi kami adalah merupakan penting? Seperti yang tadi Bu Wida juga bilang dan saya utarakan berkali-kali, program-program tidak akan berjalan dengan baik tanpa keterlibatan masyarakat. Masyarakatnya mau apa dulu? Kalau masyarakatnya kita atur, oh kamu nanti begini, kamu nanti begini, kamu nanti itu nggak akan jalan. Yang saya alami kadang-kadang kita atur ke sini dan mereka sukanya yang ini, nggak bisa kita paksakan seperti itu. Lalu ada penguatan lokal. Kenapa saya bilang penguatan lokal ini? Penguatan lokal adalah bagaimana mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada di suatu lokasi. Nggak bisa sama. Dan itu yang saya sadari sekali ketika saya memberikan pertama-tama stimulan, semua lokasi sama. Ada yang dipakai, ada yang enggak. Dan itu balik lagi, ternyata memang tidak semua bisa dipakai. Oh, memang daerah ini nggak suka hidroponik, sukanya langsung tanam langsung. Berarti jangan dikasih hidroponik. Nah, kalau dikasih hidroponik, ya nggak akan dipakai juga seperti itu kan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Levina. Mangga selanjutnya bisa dialihkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Indah atas penjelasannya. Menarik ya, kita jadi mengetahui sebetulnya seperti apa sih program-program yang ada di tingkat apa, khususnya di Provinsi Banten ini. Tadi Bu Indah sendiri sudah menjelaskan mengenai program-program yang dilakukan di Banten.